Dan emang waktu itu kan kita event lagi banyak dan kondisinya dana dibekukan oleh Syekh. Jadi kita benar-benar muter otak gimana cara event tetap jalan tapi tanpa dana yang turun sebesar pun. Itu benar-benar menguras otak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Ya oke, para pemirsa podcast Santri Al Zaitun sekalian, pada kali ini kita kedatangan seorang tamu yang amat sangat spesial. Kenapa spesial? Karena namanya siapa? Alif, nama lengkapnya? Alif Hasan Ramadan. Ya, Alif Hasan Ramadan. Dia adalah seorang santri Al Zaitun yang telah menamatkan pendidikan selama 12 tahun di pesantren ini. 12 tahun Pak ini. Itu 12 tahun lama banget ya. Berarti 3/4 hidupnya tuh telah dihabisin di Al Zaitun. Lebih banyak. Emang sehidup cuma sampai ini ya? Berapa? 12 kali 4 berapa? Nyampe selama ini kan kalau misalnya besok wassalam gitu kan berarti Astagfirullahaladzim. enggak tahu. Kayak itu jadi nyaris one pipe education telah dia jalani, dan menurut kabar dia juga melanjutkan kuliah program MBT. Bukan menurut kabar, emang faktanya. Oh, faktanya. Di mana? Di UGJ. Oh, UGJ. Jurusan Akuntansi. Oke. Ya, jurusan akuntansi di UGJ. Jadi apabila tertamat nih, berarti dia telah melaksanakan one pipe education sesuai dengan anjuran saya. Ya oke, sebelum kita ngebahas nyampe sejauh itu, kita mau sharing-sharing dulu pengalaman bersama Alif Hasan dari kelas 1 dulu nih. Iya. Pas begitu masuk sini, coba ceritain. Kan dari dia tuh masuk sini pasti kan yang pertama kali tuh ditinggal ortu nangis. Habis itu baru hari kemudian melanjutkan petualangan yang amat mendebarkan di mati. Yeah. Nah, gimana tuh ceritain? Yang pertama, begitu saya sampai kamar, saya ketemu sama nih orang satu. Ini sama dia. Enggak bohong. Jadi ketemu sama dia dan ketemu sama teman-teman sekamar yang ya saya anggap itu baik-baik semua teman-teman. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jakarta semua. Oh, Jakarta semua. Itu adaptasinya gimana tuh? Bertemu orang-orang baru kayak gitu. Ya namanya masih kelas 1 ya, masih bau ingusan lah. Masih baru masuk, nggak tahu apa-apa. Ya kita hanya sebatas hidup aja gitu. Ya paling 1-2 kali nyapa teman, memang belum akrab. Tapi ya seiring berjalannya waktu, karena anak kamarnya itu kan dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu benar-benar dijaga satu kamar terus. Jadi saya itu bersama teman-teman saya itu benar-benar sampai kelas 6 bersama terus. Kecuali kalau ada yang keluar dari mana. Salah satunya ini presenter kita satu ini. Dulu saya masih ingat, cuman ada lupa juga. Enggak lupa. Nah nih, kalau dulu nih kesehariannya ngapain aja sih pas kelas 1? Kan pasti beda nih sama kelas 1 sekarang. Kalau dulu kayak gimana? Kelas 1 yang dulu itu saya akui paling enak. Kenapa tuh? Kenapa paling enak? Dulu kita tiap sore itu setiap kamar dikasih yang namanya jatah susu sapi seteko penuh. Tau kan ukuran teko zaitun Oh iya, gede banget. Dan itu untuk anak kelas 1. Wih, enak tuh. Kecil-kecil, dan satu kamar isinya paling ya 9 orang lah. Seteko penuh susu sapi ditambah sepiring kacang kedelai tiap sore. Itu dulu kelas 1 seperti itu. Ambilnya berapa teko? Ya 1 lah. Oh 1, oke. Masih polos. Oh, masih polos. Kalau udah ngerti tuh Ya. di stop. Oke. Yaudah, kelas 1 tadi seru banget. Kalau misalnya pengalaman lain ada gitu yang kayak misalnya nangkap biawak atau apa? Nangkap biawak pernah. Nangkap biawak kayak gimana tuh ceritain? Yang nangkap biawak bukan saya. Dulu saya nggak berani sama. Lihat doang di TV gitu. Enggak. Lihat temen nangkap biawak aja gitu. Terus ujung-ujungnya dibawa, dibakar juga biawaknya. Ya saya cuma nyobain dikit-dikit doang. Gak enak. Nggak enak. Gak enak. Nggak pakai bumbu gitu. Nggak ada. Sate biawak. Nggak ada bumbu di sini. Oh, nggak ada. Kalau dulu gimana sih lingkungan Zaitun pas kelas 1 dulu? Lingkungan Zaitun dulu ya saya pikir hampir nggak ada bedanya sama sekarang. Apa ada yang beda gitu? Katanya dulu kan kandang binatang katanya sebelumnya di dekat Al Hayat katanya. Oh iya dulu waktu kita masih kelas 1 sampai kelas 3
kita sempat merasakan kebun binatang itu di Al-Hayat, bukan di Rahmatan dulunya. Namun entah mungkin karena satu dua hal, akhirnya sama yayasan dipindah ke dekat Rahmatan. Hewannya selengkap sekarang yang di kebun binatang dulu? Kurang tahu ya. Cuman dulu ada insiden lucu deh. Iya, ada yang kata monyet. Iya, monyet. Monyet itu dinamain apa namanya? Lupa dulu. Jadi monyet itu di apa ya? Kasih odol. lupa dulu. Karena insiden itu mungkin jadi dipindahin kali ya. Itu dikasih odol baik-baik aja tuh. Gitu. Makanya mungkin biar nggak tersentuh tangan-tangan kotor manusia, dipindah ke Rahmatan aja deh. Berarti nggak dikandangin tuh monyetnya atau gimana? Dikandangin. Oh, dikandangin. Ini makan odol gitu, berarti ada yang ngasih. Ini dia ngasih. Episode ada ya. Iya. Oh ya, soal ini nih. Katanya dulu tuh ada masa-masa yang paling enak, terutama dalam sektor masa-masa jajanan dulu. Katanya enak banget tuh. Oh jelas. Bedanya apa tuh? Jajanan zaman dulu itu yang ada di Zaitun ini lebih enak dari yang sekarang. Bukan berarti yang sekarang gak enak ya, tapi soal rasa mungkin lebih kaya aja gitu. Emang bedanya apa tuh dulu? Ada apa aja sih? Dulu keripik-keripikan ada, Keripik-keripikan. kerupuk-kerupukan. Mungkin karena memang dulu itu Beda gitu ya, kurang kerupuk-kerupuk. dijaga kali ya. Dalam hal kandungan gizi dalam makanan itu kurang dilihat apakah ini makanan mengandung MSG berbahaya. Emangnya ada ciki gitu? Ciki kayak dulu ada sih. Dulu ada. Ciki, terus ada apa lagi tuh yang beda-beda? Es mambo itu ada. Es mambo. Dulu banget waktu masih kelas 1 itu stand kayak mie ayam gitu masih ada. Mie ayam masih ada sampai sekarang. Maksudnya bakso, dulu bakso ada. Terus ada batagor dulu ada. Batagor ada. Bubur kacang hijau. Lah, Itu dijual gitu bubur kacang hijau. iya masa nggak inget? Kan pura-pura lupa gitu ceritanya. Oh ya nih, katanya dulu juga ada ini warnet. Itu mah sebenarnya nggak bisa dibilang warnet sih ya. Karena emang mungkin kebetulan komputer kosong gitu ya di basement Soeharto dulu kalau nggak salah. Basement Soeharto, jadi ada beberapa set komputer kosong, mungkin sama yang ngurus dimanfaatin gitu. Disewakan ke santri, sejam itu 4.000, mahal. Itu emang warnet tuh tutupnya emang kelas berapa kok sekarang? Udah nggak ada tiba-tiba. Semenjak naik ke MTS udah nggak beroperasi lagi. Naik MTS. Penyebabnya kenapa tuh? Kurang tahu. Orang tahu. Mungkin ketahuan ya. Ketahuan. Terus oke, tadi pengalaman kelas 4, 5, 6 nih. Yang menarik apa? 1, 2, 3 udah. 4, 5, 6. Ada apa Ya. 4, 5, 6 itu ya? Organisasi gitu katanya udah mulai. Itu kita pertama kali dikenalin nama angkatan, moto angkatan, terus sama Nama angkatan lu apa tuh? dulu kita punya nama keren banget, Apa tuh? fantastis. Fantastis. Itu emang nama atau ada singkatannya tuh? Ada kepanjangannya? Ada singkatannya, ada kepanjangannya tapi lupa apa. Dan di kelas 4, 5, 6 itulah kita juga dikenalin sama namanya Marhalah, MPK. Marhalah. Pengurusan angkatan gitulah. Oh, pengurusan. Di situ kita memilih presiden, voting, mulai belajar berdemokrasi. Maka di situ kita mulai diajak berpikir lebih lanjut lah, lebih dewasa. Oh, dulu jadi apa nih Alif? Pas MI. Dulu Emi, Organisasi. ya saya anak biasa aja sih, cuman dulu sempat megang jabatan Menteri Peribadatan. Wis, Menteri Peribadatan. Iya. Kerjaannya ngapain aja tuh? Ditahu lah kayak dari namanya kita tahu ngurusin tahfiz, ngurusin orang sholat. Ngadain Quran enggak? Orang sholat diurus. Hah? Ngadain Quran. Adain Quran? Maksudnya Nyetak Quran gitu, nyetak Quran. bisa kalau Oh, kalau mau. Tapi belum aja. belum aja. Terus yaudah nih MTS nih. Nah, MTS. MTS apa pengalaman yang paling menarik di MTS? apa ya? MTS itu kalau bisa dibilang masa-masa mencari jati diri kali ya. Cari jati diri. Ya di situ tempatnya. Kalau saya lihat sampai sekarang ya, MTS itu kayak tempatnya orang itu pasti banyak kasus. Banyak kasus emang. Maksudnya bukan sayanya, maksudnya orang itu satu angkatan pasti dia di kota kayak ini. Iya. Ya jadi masa MTS itu bisa dibilang masa yang apa ya? Ya tadi santri itu sedang banyak-banyaknya melakukan kasus. Baik melakukan kasus. Dulu Kasusnya sempat juga ada pelonjakan gitu begitu kelas 7, 8, 9. Iya, ada. Saya rasa juga seperti itu. 89 itu lagi banyak-banyaknya. Lalu masuk ke MA mulai menurun.
Karena mungkin MTS itu ya belum ya baru puber lah bahasanya kan. Iya, benar-benar. Baru kenal apa sih dunia remaja lah. Kalau dulu Alip sendiri nih termasuk orang yang kasusan atau enggak? Lihat dari muka juga kelihatan kali orang baik-baik. Nih, coba kasih tips kepada teman-teman gimana secara biar kita bisa mengendalikan masa-masa pubertas tadi, biar kita enggak. Hal yang saya lakukan dulu waktu MTS untuk menjaga pergaulan saya sendiri, untuk menjaga akhlak saya sendiri ya diantaranya banyak-banyak ikut organisasi-organisasi seperti MPK, Marhalah. Dan kalaupun emang nggak bisa masuk ke situ, usahakan kita punya kayak kelompok gitu, komunitas. Yang dimana ya kita punya ya bahasa gaulnya punya geng sendiri lah. Yang dimana kita nggak akan hidup sendiri. Karena kalau hidup sendiri itu berpotensi untuk ya biasanya lebih banyak melakukan kriminalnya gitu dibanding bergaul sama kelompok. Karena dengan bergaul sama kelompok kita bisa apa ya? Ya bisa main sama mereka. Jadi pikiran itu menurut saya masih terjaga lah, nggak ada pikiran kemana-mana. Kalau dulu nih pas MTS kan baru masuk dari MI itu ke MTS kan banyak banget nih siswa-siswa yang baru masuk ke Zaitun nih. Itu baru-baru, terus kan sebelumnya juga berbagai latar belakang ya, itu kita nggak tahu dari sekolah mana, apakah dia tunda kelas atau bagaimana. Itu cara beradaptasinya gimana dengan sekian banyak orang itu? Adaptasi ya? Iya, adaptasi. Terutama MTS itu kan bener-bener ya kita kan dari MI gitu ya masuk MTS, tahu banyak teman baru gitu kan. Iya, tiba-tiba bludak teman baru 400 orang. Kenalannya ya pasti nggak langsung 400 orang langsung dikenalin semuanya. Pasti mulai dulu sedikit demi sedikit, 1, 2, 3, 4, terlama kenal semuanya. Tapi kalau emang tips mau kenal angkatan yang banyak tapi kita bisa kenal semua, coba jadi marhalah. Jadi pengurus angkatan. Nah, itu kan dia bakal sering-sering baca data angkatan tuh. Pasti bakal lebih kenal sama angkatannya. Kalau Alip dulu jadi apa tuh? Saat organisasi dulu pas di MTS. Waktu itu jadi apa ya? Pengurus marhalah atau pengurus marhalah? Cuman saya lupa bagian apa dulu. Lah, sama ente juga. Lagi pernah lupa nih. Oh iya. Bagian apa dulu, kreativitas gitu. Yeah, pokoknya ngurusin mading. Oh iya, ngurusin mading. Jadi sedikit bergeser dari ngurusin orang sholat jadi ngurusin mading. Dulu apa aja yang didapat dari hasil organisasi tadi? Banyak. Saya bisa paham bagaimana itu sistem kerja sebuah organisasi, gimana cara sebuah kegiatan itu bisa dibuat dari benar-benar dari nol sampai akhirnya jadi sebuah kegiatan, terus mengorganisasikan kerja itu seperti apa, banyak yang saya rasa bermanfaat sampai sekarang. Untung banget ya. Untung. Oh ini menurut apa kabar yang beredar, emang benar ikut sebuah forum atau ekstrakurikuler jurnalis juga, Alip? Pernah dulu. Pernah. Iya. Itu apa tuh namanya? Namanya Forum Studi Jurnalis. Forum Studi Jurnalis. Tugasnya ngapain aja sih? Tugasnya ya belajar, karena kita di sini belajar kan sebagai santri. Iya. Tapi lebih khusus belajar ke jurnalistikan. Di situ kita belajar bagaimana sebuah berita itu bisa dibuat, bisa dibaca oleh masyarakat itu seperti apa prosesnya. Dari mulai mencari ide, kemudian mencari narasumber, wawancara sama narasumber, terus buat berita, diedit, dan sampai akhirnya berita itu bisa dibaca oleh masyarakat. Itu dibacanya di mana tuh? Letak Di mading. Oh, mading. Mading, letak madingnya di mana? Di mana-mana ada, di asrama ada, di kantin ada, gedung pembayaran ada. Sama dulu kita sempat membuat terobosan yang ya bisa diharapkan sampai sekarang masih berlanjut lah. Itu yang namanya kita bikin sebuah channel YouTube, bukan channel YouTube ya? Udah channel YouTube belum waktu itu ya? Udah belum sih waktu itu? Gak tahu kan lagi. Pokoknya iya, kita itu punya ide, kan bosen nih kalau orang baca berita di kertas terus. Cuman berita, kasih gambar, kasih caption. Nah, gimana kalau kita bikin dalam bentuk video? Jadi seperti reportase gitu. Iya. Waktu itu idenya Basotan dulu, ketua FSJ. Akhirnya kita sempat buat 1, 2, 3 video dan alhamdulillah berjalan sukses juga. Ada tentang bahas tentang Paskibraka, bahas tentang diskusi buku, banyak waktu itu. Oh ya Lip, nih kan jadi seorang jurnalis itu kan mencari berita ya kan, salah satu tugasnya. Nah pernah nggak sih
nyari berita yang ekstrim atau berita yang paling berkesan dan menurut ente nih? Apa berita yang paling berkesan selama pengurusan tersebut sama menjalankan tugas tersebut? Gimana ya? Kayak kebanyakan udah lupa sih berita apa aja yang dulu dicari-cari. Cuman yang paling berkesan itu emang waktu itu yang kita sempet ngadain jadi satu ekskul itu FSJ Forum Studi Jurnalis, kita ngadain jalan-jalan ke Dai TV. Oh iya, Dai TV. Itu bener-bener berkesan banget sih. Itu gimana tuh, ceritain dong yang di Dai TV. Gimana ya itu? Jadi kita itu sebenarnya kita dari sini jadi habis libur panjang pas mulai libur panjang itu ya santai pada pulang. Kita anggota FSJ tetap di sini. Di sini ya naik bis bareng-bareng. Jadi naik bis bareng-bareng langsung ke Dai TV-nya. Di Dai TV apa aja sih yang menarik? Kan kayaknya sebuah stasiun TV yang wow tuh kan, Dai TV. Bukan maksudnya yang endorse Dai TV, tapi Dai TV itu benar-benar kita dapat banyak pelajaran dari situ. Dia juga beda dari TV yang lain. Bedanya apaan? Ketika perusahaan televisi yang lain itu berusaha bahasanya ya pasti cari keuntungan yang sebesar-besarnya dong. Iya. Pasti dia berusaha memberitakan sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Ya mungkin tanpa memandang baik atau buruknya hal tersebut, gitu kan. Tapi kita di sini melihat yang berbeda dari Dai TV. Dai TV ini lebih ke arah dia ingin memberikan pesan positif kepada manusia, kepada masyarakat. Kepada manusia. Contohnya kayak gimana? Ya tentang kisah seseorang yang berbagi sama masyarakat kelas bawah misalnya. Tahu dia kisah apa? Dia positif semua kontennya. Tapi iya, tapi sayangnya hal itu justru membuat dia kurang diminati di masyarakat. Ya sayang banget ya, padahal bagus tuh kan kontennya, cuman sayangnya masyarakat kita lebih suka hal-hal berbau yang gosip, gitu. Sinetron, percintaan, bucin, gosip. Ya semoga aja ntar bisa terangkat lah Dai TV. Iya. Terus masuk ke SMA atau aliyah. Nah itu apa pengalaman yang paling menarik dan di organisasinya jadi apa di SMA? Tentunya pengalaman yang paling menarik itu ketika kita jadi Opmas. Jadi Opmas itu organisasi yang bisa dibilang rajanya organisasi lah di Al-Zaitun. Rajanya organisasi. Iya, di Al-Zaitun kita kan komunitas santri dan Opmas itu kan organisasi pelajar Mahat Al-Zaitun. Jadi kayak ya, jadi dulu pastinya pengalaman yang paling berkesan di aliyah itu ketika kita menjadi organisasi pelajar Mahat Al-Zaitun, Opmas. Karena bisa dibilang Opmas itu rajanya organisasi di Al-Zaitun lah. Dia satu-satunya organisasi yang disahkan oleh Syekh langsung. Itu langsung mengesahkan. Langsung Syekh yang melantik, langsung Syekh yang melantik ya, menugaskan. Prosesnya gimana pas dilantik sih? Kayaknya menarik banget. Gimana ya? Dilantiknya ya kurang lebih ya samalah sama pelantikan yang kita bayangin gitu. Cuman ada beberapa hal yang agak berbeda. Ada bau-bau. Jadi kita disuruh ikrar gitu kan. Itu di mana lokasi? Di Masiko. Oh, di Masiko. Di tempat tinggal Syekh, ya. Keren. Terus di sana kayak ikrar janji atau ikrar terus ada apa ya namanya? Kita lebih ke cara Islam lah gitu kan bahasanya. Cara Islam. Nanti Faizal Azam tak fatawakal Allah gitu-gitu. Oh iya. Tata jawab samina wa ta'na gitu kan. Enggak seperti kebanyakan ini. Itu pesennya di sana apa aja tuh? Pesan dari Syekh pasti kan ada amanah-amanah kita. Ya tentunya kita Syekh di situ berpesan agar kita menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tidak menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Oh iya, ini Opmas ini tugasnya apa aja nih? Kayaknya kan paling rajanya nih. Tugasnya ya karena emang raja, tugasnya apa aja. Selama itu melayani santri ya apa aja tugasnya, benar-benar apa aja. Jadi dia mengurus seluruh santri di Al-Zaitun, entah itu mulai dari kedisiplinannya, mulai dari berangkat sekolah, bangun tidur, kegiatan di masjid, terus di jalan di mana-mana, itu sebagian besar kita yang mengurus. Walaupun di sekolah kan ada guru, kemudian ada keasramaan, tapi tetap di situ kita benar-benar berkontribusi gitu. Kalau Alif sendiri jadi apa saat Opmas? Dulu jadi bagian seni dan olahraga. Apa hal yang paling menarik di Kementerian Seni dan Olahraga?
hal yang paling menarik di kementerian itu adalah kita bener-bener ya emang dicap sebagai kementerian yang paling kerja keras lah bahasanya waktu itu. Dan emang waktu itu kan kita event lagi banyak dan kondisinya dana dibekukan oleh Syekh. Di situ kita benar-benar muter otak gimana cara event tetap jalan tapi tanpa dana yang turun sebesar pun. Itu benar-benar menguras otak, benar-benar kita dilatih brainstorming lah. Oh, itu pasti ngebutin kreativitas tingkat tinggi ya. Oh iya harus. Apa yang didapat tuh selama kerja keras? Selama kerja keras itu kan pasti membuahkan hasil kan? Iya apa ya. yang didapat Hasilnya dari Opmas? Hasilnya ya saya yang sekarang inilah hasil. Apa ada yang berubah gitu sebelumnya? Ada, pastinya ada. Dari sebelum ikut organisasi sampai akhirnya masuk organisasi, kenal organisasi, oh seperti ini cara kerjanya, seperti ini cara mengadakan sebuah event, seperti ini cara mengatur orang. Ya setelah di misioner pun kita pasti berubah. Saya sendiri pasti berubah. Pola pikirnya, cara bertindaknya. Yaudah, sip. Karena waktu Ya. sudah hampir memisahkan kita. Kalau misalnya ada kesempatan kita akan lanjut berbincang-bincang mengenai hal yang lebih menarik lagi. Ya. Oke, sebelum ditutup, kasih pesan kepada santri di ya mau baik di Mata Zaitun maupun yang di luar mengenai apa sih yang bisa didapat di mat ini? Apa yang bisa didapat di mat ini? Iya. Roti gandum. Roti gandum. Bukan roti gandum. Nggak bakal dapat di sekolah lain roti gandum, ya kan? Pesan yang nggak bisa didapat di luar dan hanya bisa didapat di sini. Ya, jadi pesannya intinya coba apa ya? Emang terlalu banyak sih hal yang saya dapat di Azitun ini sampai susah gitu. Harus apa aja biar kalian bisa juga sukses gitu. Intinya tetap belajar yang banyak, belajar banyak hal, nggak cuma belajar di kelas, belajar pelajaran di luar kelas juga, organisasi, terus bergaul, belajar banyak hal lah pokoknya. Jadi sehingga pas kita lulus nanti nilai kita nggak cuma sekedar nilai di atas rapot, tapi kita juga punya nilai jati diri sebagai seseorang yang ya punya nilai itulah. Ya, susah saya menjelaskan dengan kata-kata tapi intinya tetap belajar banyak hal. Itu Ya, aja. terima kasih saudara Alif Hasan. Ya. Ya, itu dia pemirsa, banyak sekali hal yang saya dapat di sini mulai dari kelas 1 hingga kelas 12 yang telah dirasakan oleh kakak kelas kita Alif Hasan Ramadan. Dia telah mengenyam pendidikan selama 12 tahun dan banyak banget hal yang bisa didapat di sini. Kita juga harus menimba ilmu, tapi kita juga harus tahu jati diri kita agar kita tidak tersesat dan terombang-ambing. Itu dia podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.